Namaku Hayat Syafi'i. Aku merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Diponegoro, jurusan Teknik Geologi angkatan 2017. Di tahun 2020 ini, aku merupakan salah satu mahasiswa yang diterjunkan oleh Universitas Diponegoro dalam program KKN Mandiri di Desa Cidadap. Desaku ini masih sangat asri dan jauh dari hiruk-pikuk kehidupan perkotaan. Karenanya, kehidupan di desaku ini terasa sangat nyaman dan tentram. Desa tempat KKN-ku sendiri ini adalah desa tempat kelahiranku dan desa yang menjadi saksi bisu perjalanan hidupku. Kegiatan KKN ini sendiri dimulai dari tanggal 5 Juli dan berakhir tanggal 15 Agustus 2020 dengan tempat di desa masing-masing. Ya, memang KKN tahun ini sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya pandemi virus corona yang menyebabkan KKN Undip tahun ini harus dilakukan secara mandiri di tempat masing-masing. Memang agak sulit untuk melakukan KKN secara mandiri ini. Namun apa daya, semua ini demi mencegah semakin mewabahnya virus corona. Pada minggu pertama KKN, kegiatan yang saya lakukan adalah melakukan silaturahim kepada kepala desa, kemudian ketua RT, perangkat-perangkat desa, dan masyarakat desa Cidadap. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melakukan perizinan serta pemberitahuan kepada pihak terkait akan adanya kegiatan KKN dari Universitas Diponegoro. Pada kegiatan ini pula, saya berusaha untuk menggali informasi mengenai permasalahan yang ada di desa Cidadap. Permasalahan-permasalahan yang sekiranya memiliki keterkaitan dengan jurusan saya, yaitu jurusan Teknik Geologi. Hasil dari kegiatan ini sendiri, saya mengetahui bahwa di musim pandemi corona ini, perekonomian masyarakat desa Cidadap mengalami penurunan yang cukup signifikan. Selain itu, saya juga mengetahui informasi bahwa sektor-sektor perekonomian yang ada di masyarakat desa Cidadap ini kurang berjalan dengan baik, sehingga hasil yang dihasilkan pun kurang maksimal. Kemudian masalah lain yang saya temui di lapangan adalah berkaitan dengan kondisi geografi desa Cidadap, di mana sebagian besar wilayahnya berupa daratan dengan kontur yang rapat berupa perbukitan. Hal ini tentu saja menyebabkan desa Cidadap memiliki tingkat kerawanan untuk terjadi bencana longsor yang cukup besar. Akan tetapi, meskipun demikian, masyarakat desa Cidadap masih sangat awam pengetahuannya tentang bencana kelongsoran. Hasil dari kegiatan survei lapangan dan penggalian informasi yang saya lakukan kepada masyarakat, beberapa potensi yang dimiliki oleh desa Cidadap yang memiliki kemungkinan untuk dikembangkan lebih lanjut dan bisa menjadi salah satu sektor yang mendukung perekonomian desa Cidadap. Yang pertama adalah potensi pertambangan batubara. Hal ini didasarkan dari ditemukannya beberapa singkapan batubara di lapangan. Singkapan batubara ini memiliki ketebalan yang cukup besar dan memiliki kemenerusan, sehingga memiliki kemungkinan volumenya sangat besar. Kemudian potensi lain yang saya temui adalah potensi pariwisata yang dimiliki oleh desa Cidadap. Potensi ini berlokasi di Bukit Pasiranggon. Bukit ini memiliki view yang sangat indah dan suasana yang asri dan sejuk, sehingga memiliki potensi untuk dijadikan tempat pariwisata yang memiliki spot-spot foto dan lainnya. Apalagi tempat pariwisata yang seperti ini masih sangat digemari oleh masyarakat dewasa ini.
Selain itu, infrastruktur untuk akses ke tempat ini juga sudah bagus, sehingga untuk pengembangannya sendiri dirasa cukup mudah. Saya juga menemukan suatu potensi negatif yang ada di Desa Cidedap, yaitu potensi untuk terjadinya bencana longsor. Selain kedua potensi tersebut, potensi ini berkaitan dengan permasalahan yang saya temui dari informasi yang saya dapatkan di masyarakat dan juga dari survei lapangan yang telah dilakukan sebelumnya. Program pertama berupa pembuatan modul yang berisi analisis dan identifikasi mengenai sektor-sektor perekonomian di Desa Cidedap. Hasilnya didapatkan bahwa Desa Cidedap pada umumnya bertumpu pada dua sektor perekonomian, yaitu sektor perkebunan dan pertanian. Cara untuk menyadap pohon karet. Gagal. Coba. Fokus investing. Kemudian ada dua sektor lagi yang belum dikembangkan, yaitu ada sektor pertambangan dan sektor pariwisata. Sektor pertambangan ini diketahui karena adanya singkapan-singkapan batu bara di beberapa tempat di Desa Cidedap yang secara makroskopis dapat dikatakan memiliki potensi yang besar untuk dilakukan pengambilan sumber daya alam tersebut, meskipun kualitasnya masih kurang baik. Ada yang gampang nih pakai ini bisa. Udah Pak. Udah dapat Pak. Pakai bisa. Ini batu bara dan singkapannya tebal, masih ke dalam dan memanjang lurus. Untuk pariwisata sendiri, lokasinya berada di Bukit Pasiranggon. Bukit ini memiliki view yang bagus dan juga akses yang mudah, sehingga memiliki potensi yang besar untuk dijadikan tempat wisata, berupa tempat wisata yang memiliki spot untuk berfoto. Untuk program yang kedua sendiri berupa pembuatan peta dan poster, di mana peta yang dibuat berupa peta persebaran potensi bencana tanah longsor yang ada di Desa Cidedap. Kemudian peta ini dimasukkan ke dalam poster yang juga disertai dengan pengertian-pengertian mengenai apa itu tanah longsor, kemudian juga dijelaskan juga mengenai tindakan preventif
saat bencana longsor dan sesudah bencana longsor, dan juga mitigasinya. Kemudian juga dijelaskan mengenai seberapa rawankah Desa Cidadap akan terjadinya bencana tanah longsor tersebut. Poster dan peta ini dibuat dengan tujuan untuk mengedukasi masyarakat agar masyarakat lebih mengetahui potensi bencana tanah longsor yang ada di Desa Cidadap dan lebih memahami serta mengetahui apa itu bencana tanah longsor dan apa yang harus dilakukan untuk menghadapinya. Kemudian setelah menyelesaikan pengerjaan kedua output ini yang berupa modul tentang analisis perekonomian Desa Cidadap dan juga poster tentang kerawanan bencana tanah longsor di Desa Cidadap, kedua output ini atau luaran ini selanjutnya diberikan kepada pihak desa untuk menjadi bahan acuan dan bahan edukasi kepada masyarakat. Selain itu, saya sendiri juga mengedukasikan atau mensosialisasikan tentang kedua output ini kepada masyarakat. Di antaranya ada dari ibu-ibu PKK, ada dari anak-anak di Denia, dan juga dari masyarakat secara door to door. Untuk program sosial masyarakat yang dilakukan selama kegiatan KKN, kurang lebih ada 8 program besar. Yang pertama adalah kegiatan Dinia yang dilakukan setiap jam 2 siang. Kegiatan ini dilakukan secara rutin setiap hari. Kemudian ada les privat yang juga semi harian, karena beberapa hari sekali akan diadakan les privat ini. Kemudian untuk qasidah ngaji itu dilakukan setiap setelah sholat isya. Acara selanjutnya adalah Bada Bumi, kemudian ada Hibah Ikro, yang keenam ada memasang patok-patok untuk persiapan HUT RI ke-75, kemudian ada membantu program desa yaitu verifikasi data PKH, dan yang terakhir ada pengajian bersama ibu-ibu PKK. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudaryono, Kasih Kesejahteraan Desa Cidadap, akan melakukan testimoni program kegiatan KKN dari Undip, yaitu yang beratas nama Hayat Syafi'i. Itu sudah membuat poster bencana kelongsoran. Memang ini sangat bermanfaat untuk mengedukasi masyarakat tentang bencana longsor, agar masyarakat bisa lebih memahami apa itu bencana alam, terutama bencana alam tanah longsor, karena di desa kami banyak sekali pegunungan-pegunungan, sehingga sangat dimungkinkan untuk bencana alam tanah longsor. Jadi dengan adanya ini mungkin bisa mengedukasi masyarakat secara preventif dengan penanggulangan, sehingga bencana alam tanah longsor tidak bisa terjadi membawa korban untuk masyarakat Desa Cidadap. Kemudian yang kedua yaitu program modul analisis perekonomian
atas nama Hayat Sapi'i, yaitu untuk mengkaji kembali sektor-sektor perekonomian masyarakat Desa Cidadap, sehingga potensi-potensi yang masih terpendam di Desa Cidadap bisa dimunculkan kembali agar perekonomian masyarakat Desa Cidadap itu bisa lebih baik dari sebelumnya untuk menggali potensi sumber daya alam yang ada di Desa Cidadap. Sekian atas testimoni kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.